Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risma Cayani Nurfiranti dengan NIM 2010824123 dari kelas 3 APGSD angkatan 2020. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai Google Classroom. Google Classroom merupakan sebuah pembelajaran campuran yang dilakukan secara online dan dapat digunakan secara gratis. Google Classroom juga merupakan produk ciptaan Google yang terintegrasi dengan Drive, Hangout, Gmail, Calendar, dan YouTube. Google Classroom adalah suatu learning management system yang biasa digunakan untuk menyediakan bahan ajar dan tes ataupun tugas yang terhubung dengan penilaian. Tujuan utama dari aplikasi pembelajaran Google Classroom adalah untuk memudahkan proses berbagi file antara pendidik dan peserta didik. Kemudian dengan adanya gabungan beberapa produk Google lainnya, yaitu Google Drive, berfungsi sebagai pembuatan serta distribusi penugasan. Kemudian Google Docs, Sheets, dan Slides berfungsi sebagai penulisan, kemudian Gmail berfungsi sebagai komunikasi, dan Google Calendar berfungsi sebagai penjadwalan. Para peserta didik dapat diundang oleh pendidik untuk bergabung dengan kelas melalui kode yang dibagikan atau secara otomatis dimasukkan dari domain sekolah. Kemudian manfaat utama dari Google Classroom adalah untuk memudahkan dalam melakukan pembelajaran. Selain itu, ada pun manfaat lainnya dari Google Classroom adalah yang pertama, proses settings pembuatan kelas yang cepat dan nyaman. Kemudian yang kedua, dapat menghemat waktu. Google Classroom memungkinkan siswa untuk tidak harus mengunduh tugas atau pelajaran yang diberikan oleh guru. Guru hanya membuat lalu mendistribusikan dokumen untuk siswa mereka secara online. Guru juga bisa menentukan peringkat siswanya, memberikan umpan balik untuk tugas-tugasnya, serta memberikan penilaian hanya menggunakan aplikasi. Kemudian yang ketiga yaitu menjalin kolaborasi, kerjasama, dan komunikasi. Guru bisa memberikan pemberitahuan kepada para siswa untuk mulai diskusi online atau memberitahu tentang tugas atau kegiatan pembelajaran. Para siswa juga mempunyai kesempatan untuk melakukan umpan balik dengan siswa lainnya dengan cara mengunggah langsung ke fitur diskusi. Jadi, jika siswa membutuhkan bantuan karena kesulitan dalam memahami tugas, mereka bisa langsung mendapatkan masukan dari teman sekelasnya. Yang keempat yaitu penyimpanan data yang terpusat, dan yang kelima dapat berbagi sumber daya secara efisien dan cepat. Google Classroom memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari Google Classroom yaitu yang pertama, tampilan yang mobile friendly untuk pemula. Yang kedua, dapat dengan mudah mengelola tugas yang diberikan. Yang ketiga, seluruh file akan masuk ke akun Google Drive. Kemudian yang keempat, dapat dengan mudah meninjau tugas sebelum dikirim. Kemudian yang kelima, mudah dalam melihat pengumuman dari guru. Sedangkan kekurangan dari Google Classroom yaitu yang pertama, tampilan yang kurang menarik bagi siswa. Kemudian yang kedua, Google Drive penuh sehingga akan mengakibatkan file error. Kemudian yang ketiga, waktu pengiriman dapat diatur sesuka hati. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait fitur dan fungsi serta cara menggunakan Google Classroom. Pertama-tama kita buka browser terlebih dahulu. Di sini saya memilih Google Chrome. Kemudian kita memilih email yang akan digunakan. Seperti ini. Kemudian kita ketikkan Google Classroom. Kemudian jika sudah ketemu seperti ini, kita enter. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita pilih yang paling atas yaitu Google Classroom. Kemudian di sini kita bisa pilih akun ataupun kita bisa memasukkan email dan kata sandinya. Di sini saya menggunakan email saya yang ini ya. Kemudian di sini saya tinggal memasukkan kata sandinya. Kemudian kita klik berikutnya. Nah, ini sudah tampil. Tampilannya itu seperti ini. Ini masih kosong ya, karena saya belum pernah membuat kelas maupun gabung ke dalam kelas. Nah, di sini saya akan membuat sebuah kelas. Maka untuk membuat sebuah kelas, saya bisa memilih option tambah ini ataupun plus ya. Di sini ada dua pilihan yaitu gabung ke kelas maupun buat ke kelas.
Nah, gabung ke kelas ini digunakan untuk ketika teman-teman sekalian sudah mendapatkan kode kelas dan ingin bergabung ke dalam kelas yang diberikan oleh guru, maka kalian bisa masukkan kode tersebut ke dalam gabung ke kelas. Nah, di sini karena saya akan membuat kelas, jadi saya pilih buat kelas. Di sini saya ada pilihan ini tinggal dicentang saja, kemudian lanjutkan. Nah, di sini sebagai contoh saya akan membuat nama kelas yaitu kelas 3A. Nama mata pelajaran, jika teman-teman sekalian mengampung sebuah mata pelajaran itu bisa dituliskan di sini, misalnya IPA. Setelah itu jika teman-teman mengampu beberapa mata pelajaran dalam satu kali, itu bisa, ini tidak usah diisi juga bisa, jadi langsung buat. Ini misalnya kan ini 3A dan IPA ya mata pelajarannya, kita buat saja. Baiklah, sekarang sudah nampak tampilan seperti ini. Nah, tampilan seperti ini dikatakan sebagai forum. Nah, di sebelah kiri ini yang saya tunjuk ini terdapat kode kelas. Nah, kode kelas ini yang nantinya dapat kita bagikan kepada siswa agar siswa dapat bergabung ke dalam kelas yang telah kita buat. Kemudian di sini kita bisa memberikan informasi maupun pengumuman kepada siswa. Pengumuman ini bisa berupa file ataupun langsung kita ketik di sini. Nah, di sini saya akan mencontohkan tentang membuat file langsung diketik ya. Seperti ini. Nah, setelah itu kita langsung posting saja. Nah, sekarang sudah muncul ya. Kemudian di sini ada tempat memberikan komentar. Mungkin dari siswa jika ada yang ingin tanyakan bisa langsung berkomentar di kolom komentar. Kemudian selanjutnya di sebelah kanan ini terdapat tugas kelas. Nah, fitur ini bisa kita langsung klik saja. Baiklah, selanjutnya jika guru ingin membuat tugas, maka guru bisa mengklik bagian buat ini. Di sini ada beberapa pilihan atau option. Nah, ini ada tugas, kemudian ada kuis. Nah, tugas dan kuis ini bentuknya hampir sama. Kemudian ada pertanyaan. Nah, pertanyaan ini bentuknya misalnya kita mengajukan suatu pertanyaan atau suatu kasus, jadi nanti siswa bisa berdiskusi dengan teman yang lainnya. Kemudian ada materi. Nah, di sini kita hanya memberikan materi saja. Materi ini bisa bentuknya file PDF, video, foto, dan lain-lain. Kemudian kalau gunakan kembali postingan, ini kita bisa mengambil tugas yang pernah ada. Oke, di sini saya akan memilih salah satu untuk dijadikan tugas kuis ya. Seperti ini, kita klik saja. Lalu akan muncul seperti ini. Nah, di sini judulnya misal kita tulis KBM hari Senin. Kemudian petunjuknya misalnya kerjakan tugas di bawah ini dengan sebaik mungkin. Kemudian jika kita sudah memiliki file untuk tugasnya, maka ini kita tinggal pilih upload. Nah, jika tugasnya dalam bentuk link, ini kita bisa tambahkan linknya. Kemudian jika dalam bentuk YouTube, kita bisa share link YouTube-nya, maupun YouTube langsung kita cari dari sini. Nah, jika teman-teman sekalian masih baru mau membuat, maka ini bisa membuat di blank quiz ini. Nah, di sini karena saya sudah memiliki sebuah filenya, maka saya akan memilih upload. Seperti ini. Soal evaluasi. Nah, di sini kita menunggu upload. Setelah itu ini kita tulis oke ataupun close ya, close saja. Nah, di sini yang pertama kita close, maka yang tersisa hanya ini ya. Di sini tenggat kita bisa berikan tenggat, misalnya kita akan memberikan batas waktu kepada siswa hari apa, misalnya tanggal
30, maka kita tindih tanggal 30 seperti ini. Oke. Sip, seperti itu ya teman-teman sekalian. Kemudian topik di sini jika tidak topik ya tidak usah. Kemudian jika sudah, kita langsung klik ini. Di sini juga ada beberapa pilihan, ada tugaskan, ada penjadwalkan, ada simpan drive, ada hapus drive. Di sini tugaskan ini berarti siswa bisa langsung mengerjakan pada saat kita langsung menguploadnya itu. Nah, jika jadwalkan berarti siswa menunggu tanggal yang telah kita jadwalkan. Misalnya saya akan memberikan penugasan ini pada hari Selasa, maka siswa baru bisa mengerjakannya pada hari Selasa. Nah, di sini saya akan memberikan tugaskan, jadi siswa bisa langsung mengerjakan tugas yang saya berikan seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman sekalian. Nah, ini berarti sudah muncul di tempat siswa-siswa. Kemudian selanjutnya di sini ada folder drive kelas. Nah, ke folder drive kelas ini digunakan ketika siswa sudah mengerjakan, maka itu akan masuk ke dalam folder drive kelas kita. Seperti itu. Kemudian di sini salah fitur selanjutnya itu ada anggota. Jadi anggota ini berupa siswanya ada berapa dan siapa saja namanya, kita bisa melihatnya di anggota ini seperti itu. Dan ini ada nilai, jadi nilai ini nilai dari siswa. Oke, baiklah, sekian penjelasan singkat terkait inovasi dalam pembelajaran daring menggunakan Google Classroom. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.